Lihatlah ke sekelilingmu. Dunia berjalan terlalu cepat. Semua orang terburu-buru, bereaksi terhadap setiap distraksi, berteriak demi validasi, dan berlari mengejar sesuatu yang belum tentu mereka pahami. Di tengah badai kebisingan itu, ada kamu yang memilih menepi, yang memilih melipat tangan, menarik napas, dan mengamati dalam keheningan. Mereka melihatmu diam, lalu berasumsi. Mereka mengira kamu tersesat, tertinggal, atau lumpuh oleh ketakutan. Betapa naifnya. Mereka menyamakan gerak fisik dengan kemajuan. Mereka mengira suara yang paling keras adalah suara yang paling memahami arah. Padahal, saat mereka masih sibuk mengikat tali sepatu, pikiranmu sudah melompati labirin itu. Kamu terdiam bukan karena tidak tahu, melainkan karena kamu telah selesai membaca situasinya. Mereka mengira kamu tertinggal karena kamu terdiam, tanpa menyadari bahwa pikiranmu telah tiba di garis akhir bahkan sebelum mereka mulai berlari. Kecepatan sejati bukan tentang seberapa banyak hal yang kamu serap. Kecepatan sejati adalah seberapa cepat kamu mampu membuang apa yang tidak berguna. Bayangkan sebuah pasar yang terbakar, namun orang-orang di dalamnya justru sibuk memperdebatkan warna asapnya. Seperti itulah dunia hari ini. Sebuah tragedi modern, ketika manusia tenggelam dalam lautan informasi, namun mati kehausan akan makna. Setiap detik, miliaran layar menyala, memuntahkan algoritma yang dirancang untuk mencuri perhatian. Kabar buruk, kecemasan massal, hingga urgensi palsu yang memaksa semua orang untuk segera bersuara. Ada kepanikan kolektif yang tak terlihat. Sebuah ilusi berbahaya bahwa dengan mengetahui segalanya, kita sedang menguasai segalanya. Namun lihatlah mereka. Jiwa-jiwa yang lelah, pikiran yang terpecah, dan jemari yang gemetar karena takut tertinggal. Mereka berlari membabi buta di tengah badai debu, saling menabrak, lalu menyebut kekacauan itu sebagai kemajuan. Mereka mengira kesibukan mental adalah tanda produktivitas. Di dunia yang berlomba untuk berbicara paling keras, mereka tenggelam dalam gema kepanikan mereka sendiri. Mereka mengonsumsi segalanya, namun tidak mencerna apapun. Pikiran mereka dipenuhi sampah yang berkilau, sementara kebijaksanaan dibiarkan kelaparan. Dari ketinggian tempatmu mengamati, kamu menolak menjadi bagian dari kegilaan massal itu. Ketika dunia menuntutmu untuk ikut melompat ke dalam arus, kamu justru memilih melangkah mundur. Membiarkan kebisingan itu berlalu begitu saja, tanpa sedikit pun mengusik ketenanganmu. Kebanyakan orang mengira bahwa cara memenangkan perlombaan adalah dengan berlari lebih kencang. Mereka terus menambah beban, menimbun kecemasan, dan membiarkan setiap stimulasi dari luar merusak arsitektur berpikir mereka. Namun, kamu mengetahui sebuah rahasia kuno yang telah lama dilupakan dunia. Kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kamu tampung, melainkan pada apa yang berani kamu singkirkan. Pikiranmu adalah ruang yang suci, bukan tempat pembuangan bagi ego orang lain. Saat dunia sibuk membuka semua jendelanya lebar-lebar hingga badai mengacak-acak isi rumah mereka, kamu justru berdiri kokoh menjaga pintu energimu, menyeleksi dengan tegas, memfilter dengan tenang. Ada godaan besar dalam diri manusia untuk selalu ikut campur. Ego selalu berbisik, mendorong kita untuk ikut berdebat, ikut marah, dan ikut merasa penting dalam drama yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Melawan godaan itu adalah bentuk kendali diri yang tertinggi. Ketika kamu menolak bereaksi secara impulsif, kamu sedang menyimpan energimu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kecepatanmu bukan lahir dari kepanikan, melainkan dari ketegasanmu menutup pintu bagi hal-hal yang tidak bernilai. Kamu membiarkan debu mengendap hingga realitas terlihat utuh. Seperti air jernih yang memisahkan dirinya dari lumpur melalui keheningan, begitulah caramu mengolah kenyataan. Kamu tidak bergerak cepat karena terburu-buru.
Kamu bergerak cepat karena tidak ada satupun beban tak berguna yang menggantung di langkahmu. Bagi mata yang tidak terlatih, dunia ini tampak seperti benang kusut yang mustahil diurai. Informasi datang berhamburan, acak, dan membingungkan. Orang-orang panik karena berusaha membaca setiap detail kecil secara linier. Mereka kelelahan mengamati setiap daun yang gugur, tanpa pernah bertanya dari mana angin itu berembus. Namun, caramu melihat dunia sangat berbeda. Kamu tidak melihat kekacauan, kamu melihat pola. Kamu memahami bahwa di balik setiap narasi yang rumit, di balik setiap drama yang meledak di permukaan, selalu ada struktur sederhana yang menggerakkannya. Sifat dasar manusia, ketakutan, keserakahan, dan kebutuhan akan kendali. Semuanya terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Ketika informasi baru datang menghampirimu, kamu tidak menelannya mentah-mentah. Pikiranmu bekerja seperti pisau bedah yang tajam dan tenang. Dalam hitungan detik, kamu mengupas lapisan artifisial, membuang retorika yang berisik, lalu langsung menembus inti kebenaran yang tersembunyi. Kamu tidak membutuhkan waktu berhari-hari untuk menganalisis. Kamu hanya membutuhkan satu pandangan yang jernih untuk memetakan anatominya. Sementara mereka kehabisan napas mengikuti setiap daun yang berterbangan, kamu cukup mengamati akar pohonnya. Ketika akar telah dipahami, arah terbangnya daun tidak lagi menjadi misteri. Itulah mengapa kemampuanmu memahami sesuatu seringkali mengejutkan banyak orang. Bukan karena kamu membaca lebih banyak, melainkan karena kamu mampu melihat apa yang sengaja disembunyikan oleh kebisingan. Selama ini dunia mengira kamu tertidur. Mereka mengira ketenanganmu adalah bentuk kepasrahan, dan diammu adalah tanda ketidakberdayaan. Mereka menjadi lengah, terus berspekulasi, dan terjebak dalam lingkaran diskusi yang tidak pernah menemukan ujungnya. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kepalamu, sebuah perhitungan yang presisi sedang diselesaikan tanpa suara. Lalu, tibalah momen itu. Saat krisis menuntut sebuah jawaban, atau ketika peluang emas terbuka hanya dalam hitungan detik. Di saat orang lain masih saling melempar keraguan dan tenggelam dalam kepanikan, kamu melangkah maju, tanpa keraguan, tanpa drama, tanpa kebisingan. Kamu mengeksekusi keputusanmu dengan akurasi yang luar biasa. Seperti kilat yang menyambar bumi sebelum suara guntur sempat terdengar, tindakanmu mendahului semua asumsi mereka. Tidak ada gerakan yang sia-sia, tidak ada energi yang terbuang untuk keraguan. Kamu memotong seluruh kerumitan mental dan langsung menghantam sasaran dengan tepat. Saat tiba waktunya bertindak, itu bukanlah reaksi yang terburu-buru, melainkan hasil dari ribuan perhitungan sunyi yang telah matang. Itulah sebabnya keputusanmu membuat mereka terdiam. Ia datang tanpa peringatan. Ketika mereka baru menyadari apa yang terjadi, kamu sudah selesai, dan dunia yang kamu ubah tidak akan pernah sama lagi. Setelah badai mereda dan debu kembali mengendap, orang-orang mulai menoleh ke arahmu. Mereka memandangmu dengan campuran rasa kagum, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Mereka ingin mengetahui rahasiamu. Mereka ingin memahami bagaimana caramu melangkah begitu cepat, bagaimana caramu menembus kabut yang membutakan mereka, dan dari mana keteguhan itu berasal. Namun, kamu hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lahir dari kedamaian batin yang mendalam. Kamu tidak merasakan dorongan untuk berdiri di atas mimbar, membusungkan dada, atau menceritakan betapa cermatnya setiap perhitungan sunyi yang telah kamu lakukan. Ego yang belum matang selalu menuntut pengakuan. Namun penguasaan diri hanya membutuhkan kebenaran. Kamu memahami bahwa kecepatanmu bukanlah piala yang harus dipamerkan. Itu adalah perisai. Sebuah cara bertahan di dunia yang perlahan kehilangan arah. Kamu tidak membutuhkan validasi dari orang-orang yang masih tersesat di dalam labirin yang telah lama kamu lewati.
Energi yang kamu miliki terlalu berharga untuk ditukar dengan tepuk tangan yang hanya bertahan sesaat. Biarkan mereka bertanya-tanya. Kamu tidak berutang penjelasan kepada dunia yang belum memahami bahasa keheninganmu. Kamu melangkah kembali ke dalam bayang-bayang, duduk dengan tenang, dan membiarkan samudera di dalam dirimu tetap tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, penguasa sejati tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa ia memegang kendali. Pada akhirnya, era modern telah keliru memahami makna kecerdasan. Kita dipaksa percaya bahwa menjadi pintar berarti menjadi spons yang menyerap segalanya, menyimpan setiap informasi, mengikuti setiap tren, dan bereaksi terhadap setiap rangsangan tanpa jeda. Namun, kamu telah membuktikan sebaliknya. Di dunia yang kelebihan beban ini, bentuk tertinggi dari kebijaksanaan bukanlah seberapa banyak informasi yang mampu kamu simpan, melainkan seberapa baik pikiranmu menyaring apa yang tidak layak untuk dipertahankan. Kecepatanmu yang tampak mengagumkan bagi orang lain sebenarnya tidak pernah lahir dari ketergesaan. Ia lahir dari ketenangan yang disengaja. Kamu memperlambat dirimu di dalam, sehingga dunia di luar tampak bergerak lebih lambat. Kamu berhenti bereaksi terhadap segala hal, sehingga memiliki ruang untuk merespons dengan tenang, tepat, dan penuh kesadaran. Jadi, biarkan dunia melanjutkan kegaduhannya. Biarkan mereka terus berputar dalam labirin informasi yang tak berujung. Tugasmu bukan untuk memikul kepanikan mereka. Tugasmu adalah menjaga nyala kejernihan di dalam dirimu, agar tidak pernah padam. Tetaplah diam, tetaplah tidak terbaca. Biarkan mereka terengah-engah di tengah kebisingan, sementara kamu memegang kendali penuh atas dirimu sendiri. Dan ketika mereka kembali tersesat dalam kegelapan, mereka akan selalu tahu kemana harus menoleh.